Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, mahasiswi jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, sebagaimana tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam dari dosen pengampu Bapak Iqbal S. Hum M. Hum. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang berarti pohon. Ini menggambarkan sejarah sebagai akar atau asal-usul suatu peristiwa atau peradaban. Sementara secara istilah, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, menganalisisnya dan menyusunnya secara kronologis untuk memahami perkembangan manusia dan masyarakat. Adapun pengertian menurut Herodotus yang dikenal sebagai bapak sejarah, dia berpendapat bahwa sejarah sebagai catatan tentang perbuatan manusia. Sementara Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sejarah adalah catatan tentang umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat manusia itu. Pada masa pra-Islam, masyarakat Arab terbagi dalam berbagai suku yang hidup secara independen. Kehidupan sosial mereka ditandai oleh perbudakan, posisi rendah perempuan, dan kehidupan nomaden. Tidak ada pemerintahan terpusat, hukum adat yang berbeda antar suku mengatur kehidupan sehari-hari. Konflik antar suku sering terjadi, dan hukum darah atau qisas digunakan untuk menjaga ketertiban. Masa ini dikenal sebagai zaman jahiliyah yang berarti kegelapan atau kebodohan. Meskipun budaya mereka kaya dalam sastra, seni, dan perdagangan. Kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam mencapai banyak kemajuan yang signifikan. Yang pertama, penaklukan wilayah. Umar berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan menaklukkan Mesopotamia, sebagian Persia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Romawi dan Persia. Kedua, pembuatan kalender Hijriah. Pada tahun 638, Umar memperkenalkan kalender Hijriah yang dimulai dari hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Umar membangun berbagai infrastruktur termasuk jalan raya, masjid, dan sistem irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, pengawasan ekonomi. Umar mengatur sistem ekonomi dengan mencetak uang, mengatur gaji, dan mengawasi pasar untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kelima, pengembangan pendidikan. Umar mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan mengangkat hakim-hakim untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Perang Siffin merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menandai awal perpecahan antara kelompok-kelompok Muslim yang kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih luas, dikenal sebagai Perang Saudara Islam pertama. Perang Siffin ini terjadi pada tahun 657 Masehi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun yang melatar belakangi terjadinya Perang Siffin adalah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang membuat Muawiyah menuntut Ali menangkap pembunuhnya sebelum ia bersedia membaiat Ali. Ketegangan ini memicu pertempuran di Siffin yang berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan tahkim tanpa pihak yang memenangkan perang. Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah memiliki perbedaan kebijakan politik yang signifikan. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana kekuasaan diwariskan melalui garis keturunan keluarga. Kekuasaan mereka sangat berpusat pada kekhalifahan dan elit bangsawan, dengan fokus utama pada ekspansi militer dan kemewahan istana. Mereka berhasil
memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Spanyol di barat dan perbatasan India di timur. Di sisi lain, dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad lebih inklusif dalam sistem pemerintahannya. Meskipun masih ada elemen herediter, mereka menekankan konsep syura atau konsultasi dalam pengambilan keputusan. Abbasiyah lebih fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta reformasi ekonomi yang lebih adil. Baghdad berkembang menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan dunia Islam dengan berbagai inisiatif seperti pendirian Baitul Hikmah.